Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Engkau yang masih bersama dengan kami sampai hari kedatangan-Mu yang kedua, ya Roh Kudus. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terus Engkau sertai kami. Dan biar Kau buat hati kami melekat kepadamu, ya Tuhan Yesus. Dan tidak kepada yang lain. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur buat hari yang ajaib ini. Turunkan blessing-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Hamba sungguh minta roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian turun dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Dan dimanapun anak-anak-Mu hari ini bersama-sama menyembah Engkau Tuhan, blessing yang ajaib juga turun dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Bicara dan biar kami menangkap hati-Mu. Dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap berjalan lanjut dengan Tuhan berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi. Saudara, hari ini adalah hari Pentakosta. Buat orang Kristen kita memperingati akan Roh Kudus yang turun pertama kali 2000 tahun yang lalu di kamar loteng Yerusalem. Tapi buat orang Yahudi, mereka awalnya merayakan Pentakosta oleh karena mereka memperingati Taurat Tuhan yang diturunkan lewat Musa ribuan tahun sebelumnya. Jadi hari ini dua hal yang terjadi, ada firman dan ada roh Tuhan. Kalau kita hidup hanya dengan apa yang tertulis, kata Yesus, apa yang tertulis itu mematikan. Tapi roh memberikan akan kehidupannya. Kalau kita hanya membaca letterlechnya, huruf per huruf, Anda akan dibuat bingung dengan semua yang terjadi. Begitu Anda mengizinkan roh Tuhan turun dalam hidupmu, maka yang kita baca itu akan menjadi kehidupan. So mari belajar menangkap apa yang jadi kehendak Tuhan dengan roh Tuhan yang menyertai kita. Dengan roh Tuhan yang membimbing kita. Dan itu sesuatu yang ajaib sekali. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan lebih jauh, saudara, hari ini kalau Anda membaca peristiwa Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya percaya di seluruh dunia hari ini banyak gereja membaca peristiwa Kisah Rasul pasal yang kedua. Bagian yang menarik adalah ketika roh Tuhan itu turun kepada 120 orang muridnya yang menantikan di kamar loteng di kota Yerusalem, maka mereka mulai berbicara dalam bahasa yang baru. Dan yang menarik pada waktu roh Tuhan pertama kali dicurahkan, maka yang pertama terdengar bunyi seperti tiupan angin, lalu kemudian di atas kepala mereka ada seperti lidah-lidah api. Tapi yang kedua, mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, menceritakan akan kebesaran Tuhan. Dan Alkitab berkata, pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang saleh dari seluruh dunia yang dikenal zaman itu, berkumpul di kota Yerusalem. Dan mereka karena sudah lama atau mungkin bersekian generasi tinggal di negara lain, mereka tidak lagi bicara bahasa Ibrani. Ada banyak di antara mereka yang bicara dengan bahasa dan dialek dari negara mereka masing-masing. Nah, waktu orang-orang anak-anak Tuhan, murid Yesus ini mulai bicara dengan bahasa yang mereka pahami, mereka kaget dan mereka berkata, ada apa ini? Lalu selalu akan muncul di mana-mana satu paket seperti yang pernah saya katakan, sebagus apapun akan muncul orang dengan karunia menyindir, saudara. Itu karunia keberapa, Pak? Itu buatan iblis karunia pertama sebetulnya. Karunia menyindir berkata, oh mereka sedang mabuk anggur, katanya. Dan waktu itu baru jam 11 pagi,
Belum waktunya untuk para peminum pun minum. Dan mereka bahkan tidak mengerti itu perbuatan Tuhan yang begitu besar. Begitu mereka dengar sesuatu yang aneh, dan itu sebetulnya ajaib, menceritakan akan perbuatan Tuhan yang besar. Memang ini penyindir profesional dengan urapan sindiran yang luar biasa. Mereka mabuk anggur. Jadi kalau Anda dengar hari ini ada orang yang punya karunia begitu, Anda harus mengerti, itu karunia pertama yang iblis dan neraka berikan. Jangan dekat-dekat dengan orang seperti itu. Kalau Anda hanya kumpul dengan pencemooh, tidak akan pernah jadi apa-apa. Sebab kalau saya mau berkata jujur, orang yang kerjaannya nyindir dan mencemooh, basically mereka tidak berbuat apa-apa. Dan seringkali rohaninya lumpuh total, tidak bisa mengerjakan hal yang besar, dan sebetulnya lalu kerjaannya cuma itu. So jangan pernah kumpul dengan orang-orang yang punya karunia aneh seperti itu. Well anyway, apa yang kemudian terjadi kalau saudara perhatikan di Alkitab, ketika mereka mulai berbicara, orang-orang ini mulai berkata, ini beda loh. Bagaimana mereka bisa bicara dialek bahasa kita? Padahal cuma kita tok yang ngerti ini. Luar biasa. Saya pernah dengar, saudara, seorang hamba Tuhan, almarhum Bapak, seorang penginjil senior, almarhum Bapak Damaris. Suatu hari dia cerita tentang karunia berbahasa roh. Karunia berbahasa roh itu ada beberapa macam sebetulnya. Yang sering kali kita buat itu bagian yang pertama. Itu merupakan salah satu bagian karena itu merupakan bahasa roh untuk doa. Nanti ada bahasa roh yang perlu ditafsirkan artinya. Itu merupakan nubuatan. Tapi ada bahasa roh yang seperti di Alkitab, Kisah pasal 2. Kalau Anda bicara, Anda bisa ngomong bahasa orang lain. Anda juga tidak ngerti itu. Tapi orang lain yang berbahasa itu, dia bisa ngerti. Pak Damaris cerita begini, satu hari ada di persekutuan, ada seorang anak Tuhan yang sama sekali tidak pernah percaya akan karunia roh, tidak percaya. Dan orang ini sebetulnya adalah orang yang nggak terlalu tinggi, badannya kecil, pendek, dan Pak Damaris berkata, namanya UU panggilannya. Itu panggilan kecilnya. Ketika dewasa mungkin Harjo Diningrat Suryo Broto Sinoto Broto Singo Tiborola, saya nggak tahu saudara. Pokoknya ketika kecil panggilannya UU. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi? Orang tidak tahu dia dipanggil UU, tapi dipanggil dengan nama besarnya dia. Nah, suatu hari orang ini adalah orang yang paling vokal yang berkata, saya tidak percaya bahasa roh itu sesat dari setan dan sebagainya. Zaman dulu sekian puluh tahun lalu Anda tepuk tangan aja dibilang dari setan, saudara. Anda ngangkat tangan setan, tepuk tangan setan, semua setan. Kadang-kadang saya pikir gereja itu kurang kerjaan, kabeh di setan ke. Tapi sekarang yang ngomong setan tepuk tangan juga, saudara. Dan saya yakin dia tidak sedang nyembah setan, sedang memuji Tuhan yang luar biasa, amen. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi di persekutuan itu? Datanglah seorang hamba Tuhan dari luar yang tidak kenal satupun di antara anggota persekutuan itu kecuali pemimpinnya. Dan itu pun dia kenal baru saja. Jadi ketika dia datang, tidak ada orang yang menyapa atau berkenalan karena dia datang juga mepet. Dan kebaktian dimulai. Lalu tiba-tiba roh Tuhan bekerja. Dan hamba Tuhan ini berkata, saya mendapat pesan Tuhan buat beberapa Anda. Ini namanya Pak UU ini berkata, pesan Tuhan, ini podo sesat, ini setan tenan ini, merajalela, gitu saudara ya. Terus dia mendoakan beberapa orang, nah termasuk dia dihampiri. Ketika dihampiri, dia sudah pasang kuda-kuda, dia duduk diam, dia berkata, aku tengking, setan pergi dariku, pergi. Luar biasa Tuhan ditengkingi sendiri sama anaknya. Terus hamba Tuhan ini dengan halus berkata, Pak, Bapak namanya siapa? Oh saya Pak ini. Dia sebutkan nama gedenya. Lalu maaf ya Pak, saya dapat pesan Tuhan itu aneh buat Bapak. Ingat ini kejadian tahun sekitar 60-an. Saya dapat pesan Tuhan itu aneh. Boleh saya sampaikan? Nah, dia ngomong apa? Silakan.
Dan dia bilang, aneh, pesan Tuhan disampaikan. Ngomong apa? Tapi hatinya berdebar-debar juga nih. Terus orang ini berkata begini, ada suara Tuhan untuk Bapak. Apa Pak pesannya? Bukan pesan sih Pak. Ini aneh buat saya. Ya udah sampaikan aja Pak. Bener ya Pak ya, maaf ya Pak kalau salah. Tapi saya belajar taat. Oh ya silahkan Pak. Tuhan hanya berkata begini, kleine uu. Kleine uu. Nangis saudara. Nangis. Sebab dia orangnya kecil. Dalam bahasa Belanda, kecil itu kleine. Ini pelajaran bahasa Belanda buat Anda. Holland spreken. Kalau memperdalam ada Ibu Eka di sini. Nanti bisa memperdalam Holland spreken. Saya tidak terlalu banyak. Saya hanya tahu eten en slapen, saudara. En drinken en... Kalau Pak Tim tahu, verboden dan... Apa namanya Pak? Eigenwees, ya, Eigenwees. Jadi dia berkata, kleine uu, dari kecil, karena itu dia kan sudah ada umur. Dia itu masih menangis sekolah zaman Belanda. Gurunya dia, kalau dia kecil, gurunya dia sekolah, kalau manggil dia itu uu kecil. Pakai bahasa Belanda, kleine uu. Dan tidak ada orang tahu. Begitu ini hamba Tuhan, dia sudah hina-hina, dia tengking-tengking, dia berkata, Tuhan ngomong, kleine uu, kleine uu. Nangis sejadi-jadinya. Terus bertobat. Apa saudara harus begitu dulu? Min. Dulu waktu kecil diundangi Sarimin ternyata saudara. Apa perlu begitu? But anyway, Tuhan itu bicara dengan bahasa yang kita bisa mengerti. Dan seharusnya kita juga bicara dengan bahasa yang dia mengerti. Saudara sekalian, saya bersyukur hari ini pada hari Pentakosta, ketika Roh Tuhan mulai mengajak para muridnya bicara dengan bahasa yang orang lain mengerti, kita akan mulai English service hari ini. Jam 10 pagi ada Pastor J and Pastor Chan di tengah-tengah kita. Kita berikan tepuk tangan buat mereka. Akan menempati di kapel jam 10 pagi. Ada orang bertanya aneh, Pak, nanti kebaktian yang English service diterjemahkan Pak? Ya, dalam bahasa Sanskerta, saudara. Namanya saja English service tidak diterjemahkan. Gimana sih? So, kalau saudara mau bergabung jam 10 pagi, akan ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada terjemahan. Nah kalau saya nggak mudeng Pak, minta karunia mudeng bahasa lain saudara. Sebab saya percaya akan memberkati banyak orang di kota ini, terutama teman-teman yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Tapi Anda berbahasa asing lebih mudah, lebih enak, lebih simple buat saudara jam 10 pagi. Dan ada satu lagi saya mau sampaikan, maaf, dua lagi. Ini saya belum khotbah nih saudara ya. Pemanasan. Saudara kalau Tuhan izinkan, minggu depan mungkin kebaktian sore. Saya tidak tahu, saya lagi tunggu finalnya. Kalau bisa pagi sore akan bagus, minimal sore hari. Kita hari ini mulai besok Impact akan diajar oleh hamba Tuhan Maurice Clark. Dia akan datang dengan istrinya. Ini pemain biola luar biasa. Orang Yahudi Tulen. Dan 20 tahun ikut pelayanan Benny Hinn kemana-mana. Main biola. Biola yang dia punya itu katanya biola langka. Di dunia ini hanya ada beberapa, saudara. So, dia akan ngajar, dia seorang nabi. Dia banyak dipakai Tuhan, sekarang mengungkapkan soal akhir zaman. So, Impact, dia akan layani. Tapi, minggu depan hari Minggu, saya berharap bisa pagi sore. Tapi paling tidak sore, kita ada tamu lagi yang akan ngajar Impact. Kalau minggu hari ini atau besok pagi dimulai, Maurice Clark ini orang Jewish, orang Yahudi. Yang akan ngajar Impact minggu depan adalah kepala sekolah Alkitab di Bethlehem, orang Palestina, saudara. Anda pernah ketemu orang Palestina? Kristen, lahir baru, cinta Tuhan. Dia mimpin sekolah Alkitab. Ini akan saya minta buat mereka. Saya akan minta mereka kebaktian besok minggu depan untuk memberkati kita.
Saya akan minta yang Yahudi blessing dengan bahasa Yahudinya. Yang Palestina saya minta blessing dalam bahasa Arab. Di dalam nama Tuhan Yesus, tapi saudara. Ada Pak? Ada, saudara. Alkitabnya juga ada. Biarlah itu mewakili akan keturunan Ishak, keturunan Ismail. Saya terakhir akan blessing Anda keturunan Tuhan Yesus, saudara. Di dalam Yesus kita adalah keturunan Abraham. Amen. Siapa keturunan Yesus? Angkat tangan. Yang tidak, kita doakan lahir baru hari ini. Amen. So, minggu depan saya berharap blessing itu akan membuat unity akan terjadi. Walaupun kita ciptakan unity kecil, di sana lagi berantem terus, biarkan di sini jadi baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang membawa damai, dan kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kita cintai mereka semua karena mereka juga dicintai oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Biarkan Tuhan bicara dengan bahasa-bahasa berbeda untuk memberkati kita. Alright, sekarang mari kita siapkan buka Alkitab saudara. Saya mau ajak Anda membaca sebuah kisah yang menarik sekali dari apa yang Tuhan katakan. Mari kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 16 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Saudara sekalian, kalau kita mempelajari firman dan kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita, maka sebenarnya kita mengerti apapun keputusan Tuhan dan apapun yang Tuhan perintahkan itu tidak pernah membawa akan keburukan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, walaupun kita seringkali tidak mengerti dan otak kita berkata ini tidak adil, kita harus mengerti dan belajar untuk percaya bahwa apapun yang Dia putuskan itu selalu didasari oleh sebuah hikmat Tuhan yang sangat tinggi, yang di luar kemampuan kita sebagai ciptaan untuk bisa mengerti akan hikmatnya itu. Saya beri contoh begini. Kalau Anda membaca Alkitab, Anda akan diajar Tuhan bagaimana Anda mengendalikan keadaan dengan cara yang tidak pernah diduga oleh orang lain. Kita pernah belajar, Yesus mengatakan, kalau ada orang memaksa kamu berjalan 1 mil, Dia berkata apa? Berjalanlah 2 mil bersama-sama dengan dia. Saudara, sepintas kita berkata apa? Ini membuat kita ini orang yang lemah. Saudara, dalam zaman raja-raja dulu, ketika kekristenan mulai masuk, baik itu di Cina, di Korea, dan di berbagai tempat, maka sebetulnya pada masa awal orang mengatakan, kekristenan itu membuat orang jadi lembek, jadi lemah, tidak punya kekuatan, dan tidak bisa survive. Mereka akan jadi orang yang ditindas dan dihabisi. Salah satunya adalah ketika mereka mengutip perkataan Yesus yang berkata, kalau ada orang memaksa kamu jalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Sebenarnya oleh karena orang tidak mengerti akan konteksnya, maka orang berpikir bahwa itu merupakan sebuah pernyataan
yang mengatakan kita harus jadi orang lemah, ditindas pun tidak masalah. Saya mau berkata buat saudara, hikmat Tuhan itu melebihi kemampuan kita berpikir. Dari mana, Pak? Izinkan saya menjelaskan beberapa menit. Saudara, kalau Anda membaca di Alkitab, Anda mengerti bahwa pada zaman Tuhan Yesus, daerah Israel itu dikuasai oleh orang Romawi. Nah, ada hukum Roma yang berkata begini, bahwa tentara Roma atau pejabat Roma boleh memaksa, itu karena undang-undangnya, boleh memaksa rakyat dari negeri jajahan untuk membawakan barang mereka tanpa dibayar maksimal 1 mil. Itu hukumnya. Jadi hukumnya begini. Kalau ada orang tentara Roma misalnya bawa barang bawaan besar berat ya. Seperti kan Simon Kirene kan dipaksa mikul salibnya Yesus. Itu boleh. Menurut undang-undang asal maksimal 1 mil. Lalu kemudian tentara ini berkata, wah ini terlalu berat, aku nggak mungkin ngangkat sendirian. Dia lihat ada orang di situ, dia panggil, bantu aku, ayo bantu ngangkat. Maka orang itu, menurut undang-undang Roma, kalau dia melawan, dia kena hukum. Dia harus menuruti perkataan orang tentara Romawi ini. Lalu dia ikut ngangkat, karena terlalu berat, satu orang nggak bisa, berdua mereka ngangkat. Dan Tuhan berkata, kalau ada orang maksa kamu jalan 1 mil, kalau ada orang Romawi memaksa kamu nuruti hukumnya dengan berkata, aku boleh memaksamu, membantu aku, mengangkat bebanku selama sepanjang 1 mil, dia berkata, kerjakan 2 mil bersama dengan dia. Angkat bareng. Sebab ini hukumnya. Kalau sudah sampai kepada 1 mil, hukumnya berkata dia harus selesai. Kalau dia berhenti di 1 mil, dia akan pergi dengan berkata, aku marah, aku dipaksa, ini penindasan, dan sebagainya. Dan dia akan terhina, dia marah, tersinggung, dia dendam, sakit hati. Tuhan berkata, jangan. Kamu jalan 2 mil dengan dia. Sebab Anda tahu, setelah 1 mil pertama, maka sisanya tergantung suka-sukanya orang ini. Nah sekarang bayangkan saudara, ketika sudah 1 mil, tentaranya ngelihat dia berkata, ayo terus saya masih ingin bawakan kamu. Dia bawa. Misalnya ini saudara, misalnya ini. Sampai di tengah jalan yang sepi nggak ada orang. Maka setiap waktu dia bisa berhenti. Dan terus dia berkata, sudah ya, aku sini saja. Nah ini aku gimana? Kan sudah 1 mil. Jadi aku pergi. Dia pergi tidak dengan marah. Dia pergi dengan kata ini. Rasain tuh, kawono dewe saiki. Siapa yang menang sebetulnya? Orang itu kan. Dia pergi tidak dengan kemarahan. Dia pergi dengan sakjana ya mesake ya. Tapi ya nggak apa-apa, wong Yesus ngajari begitu. Salah yang maksa-maksa orang. Dia pulang tidak dengan berkata, aku tadi dipaksa loh. Enggak, dia berkata, gua ngerjain tentara penjajah. Kok berani? Tak tinggal setelah 1 mil, pas aku cari paling sepi. Dan pas itu panas. Kayak Semarang hari-hari ini. Sepi gak ada orang. Tak tinggal sendirian. Nah terus bingung dia. Gotongi piye. Anda tahu itu menang atau kalah? Menanglah. So hikmat Tuhan itu kalau ngajari kita beda. Cara menangnya bukan nindas orang, bukan bunuh orang, bukan balas. Itu menang lewat sebuah pelayanan. Ditundukkan, dihabisi. Kalaupun tidak, hari itu hati orang Romawi ini akan ditundukkan. Karena ada orang yang bisa memberi lebih dari yang dia harapkan. Nah, kita baru membaca kisah di mana Alkitab berkata 2 kali. Rasul Paulus ini ingin masuk ke Asia.
Tapi Alkitab mengatakan 2 kali Roh Tuhan mencegah dia. Saudara, saya mau ajak Anda belajar sesuatu. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, maka perintahnya itu oleh karena didasari oleh hikmat yang luar biasa. Tapi kalau dia sampai mencegah kita, atau melarang kita, atau berkata jangan lakukan itu, larangan itu pun dasarnya adalah sebuah hikmat yang luar biasa. Saudara, saya mencoba belajar dalam beberapa hari ini, mengapa ya tidak boleh masuk ke Asia? Saya coba cari dari semua orang-orang hebat yang mencoba memberi komentar atas peristiwa itu di Alkitab. Saya baca begitu banyak, saya tidak menemukan. Dan sebagian dari mereka bahkan berkata, sejujurnya ini strategi Tuhan. Saya belum bisa menggambarkan. Menurut saya ada tujuan, sebetulnya kita nggak terlalu pinter sih. Satu hari kalau Tuhan buka sesuatu, kita akan ngerti, kita akan nangkep bahwa ini sesuatu yang betul nih, hikmatnya betul. Nah, hari ini saya mau memberikan beberapa basic, simple sekali, bahwa salah satu ketika dia mengatakan tidak, itu karena cintanya kepada Anda dan saya. Nah, seperti apa Pak? Coba Anda perhatikan lagi ayat-ayat tadi. Kisah Rasul pasal yang ke-16 tadi. Alkitab berkata, kalimat pertama, Roh Kudus mencegah mereka. Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Bukan soal memberitakan Injilnya, tapi masuk ke Asianya. Dan kata mencegah di sini, ketika saya pelajari, ini aneh. Kata itu digunakan dalam bahasa Inggris kata forbidden, kata melarang. Itu digambarkan sebagai orang yang seperti memotong sayap. Aneh. Roh Tuhan itu mencegahnya dengan seperti mengambil kekuatan kita untuk melakukan yang dia tidak mau. Saya selalu ingat cara Pak Yusak menceritakan dengan vulgar semua yang dialami. Satu hari beliau itu katanya dulu sering dia khotbahin sih. Suka nonton film Marilyn Monroe. Siapa yang belum pernah dengar nama itu? Siapa yang sudah pernah dengar nama Marilyn Monroe? Angkat tangan. Anda tidak terlalu rohani juga ya rupanya. Saya berharap ada banyak orang yang angkat tangan tidak pernah dengar. Well anyway, Anda sudah pernah dengar. Bagus juga saya tidak mengambil waktu untuk menceritakan siapa Marilyn Monroe. Jadi Pak Yusak tuh sering suka nonton Marilyn Monroe. Bu Yusak nggak terlalu suka. Mana ada istri yang happy kalau suaminya suka nonton yang begitu-begituan. Terutama kalau sama-sama gilanya nggak tahu. Tapi normalnya istri nggak suka. Lalu kemudian dia ngomong gini sama istrinya. Aku mau nonton Marilyn Monroe. Ya katanya. Beliaunya pergi didoain sama istrinya. Tuhan tolong aku tidak suka dia nonton kayak begitu didoain terus. Nah zaman dulu itu kalau nonton bioskop itu beli tiketnya kan antri, saudara, loketnya kan antri. Dia antri, terus sambil antri itu lihat posternya, ya kan? Wah filmnya begini, nanti ada adegan ini, adegan begini kan di foto itu di posternya. Dan dia lihat itu. Pada waktu menjelang sampai di loketnya, dia ngeliatin lagi posternya, tiba-tiba begini, kok jelek ya? Kok nggak cantik ya? Itu kayak dipotong desire-nya, keinginannya. Plus. Pak, beli berapa tiketnya? Gak usah. Terus pulang, saudara. Istrinya bingung. Loh ya, kok pulang? Elek kok. Marilyn Monroe elek. Ayo kowe. Gak jadi. Yang bisa mencegah yang begitu itu Tuhan. Saudara, kalau Anda punya ini pergumulan dari semua keluarga. Ada istri-istri yang suaminya suka keluyuran. Ada orang tua yang anaknya suka keluyuran.
Percayalah saudara, kalau Anda mencoba menghentikan mereka dengan kekuatanmu, nggak akan ada gunanya. Ribut ya. Kenapa nggak coba dengan cara Tuhan? Engkau bisa mencegah dengan cara potong sayapnya. Sayap keinginan, sayap hawa nafsunya, sayap kedagingannya, potong Tuhan, habisin. Nanti kan bingung sendiri. Ada orang yang suaminya suka judi. Tuhan cegah sembayangnya, tapi bener loh, segenap hati. Doakan aja, Anda jadi ribut percuma. Percuma. Anda segenap hati, Tuhan punya kesanggupan mencegah dalam pengertian seperti memotong sayap burung. Nah, burung kalau dipotong sayapnya jadi apa, saudara? Ayam. Anda punya anak nakal, mungkin perlu waktu. Doain terus. Potong Tuhan. Ntar tiba-tiba kan ora iso apa-apa, saudara. Balik. Sebab dia sanggup melakukan semuanya itu. Tuhan dengan kita juga sama. Kalau dia melihat kita punya sebuah keinginan, yang dia berkata, aku gak suka nak. Tuhan, tapi ini tidak jahat, aku tahu. Tapi aku punya perencana yang berbeda. Dan kita berkata, tidak Tuhan, ini bagus. Tiba-tiba kalau Anda merasa kemampuanmu untuk melakukan itu tiba-tiba hilang. Saudara, Anda pernah nggak sih ngalami begitu? Anda kepingin sesuatu, Anda begitu ngotot, Anda ngerti di dalam hatimu yang paling dalam, ini Tuhan nggak suka ini. Tiba-tiba ketika engkau nekat, kemampuan, kekuatanmu untuk ke situ hilang. Dan banyak orang tanpa sadar, sebetulnya sedang dipangkas oleh Tuhan kekuatannya. Itu cara Tuhan mencegah kita dari melakukan sesuatu yang dia tidak suka. Tapi Alkitab tidak hanya bicara sampai di situ. Karena Alkitab menggunakan kata tidak mengizinkan. Mereka akan masuk ke daerah Bitinia, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saudara, Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita untuk membawa kita ke dalam segenap kebenaran, bukan sekedar membuat kita berbahasa roh. Tapi Alkitab berkata ada perkataan not permit, Roh Kudus tidak mengizinkan. Kalau saya pelajari punya dua pengertian, satu tidak mengizinkan sendirian, artinya tanpa penyertaan dia. Kalau dia tidak mau, Anda tidak bisa paksa dia. Maka Tuhan berkata lebih baik aku tidak izinkan daripada kamu sendirian, tidak disertai oleh Yesusmu. Dan yang kedua artinya tidak mengizinkan orang itu menderita. Saudara, ada dua macam penderitaan. Penderitaan pertama adalah kalau kita menderita karena nama Yesus, karena iman kita. Penderitaan kedua oleh karena kebodohan kita. Kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka, sehingga Roh Kudus tidak mengizinkan. Ada cerita yang pernah saya ceritakan, terjadi di Cina, menjelang Jepang menginvasi negeri Cina sekian puluh tahun yang lalu. Ada di sebuah desa seorang tua, seorang ayah, yang mempunyai seorang anak laki-laki tunggal. Dan pada waktu itu, anak laki-laki ini disuruh oleh ayahnya untuk menjinakkan kuda yang baru mereka dapatkan. Ayahnya berkata, jinakkan kuda itu, supaya kita bisa tunggangi. Dan dia anak laki satu-satunya. Rupanya terjadi sesuatu yang di luar apa yang dia inginkan. Padahal mereka hari itu sedang berdoa, mereka orang Kristen, mereka percaya Tuhan memproteksi mereka, mereka percaya kebaikan Tuhan, lalu mereka berdoa. Dan tiba-tiba hari itu ketika dia mencoba menjinakkan kuda, kuda itu menyepak akan tempurung atau lututnya, sehingga pecah. Di zaman itu pengobatan tidak seperti sekarang. Dan begitu tempurung dari lututnya ini pecah, saudara. Anak ini pincang.
dan cacat seumur hidupnya. Dia pulang dengan keadaan kesakitan. Ayahnya hancur hati. Dokter desa setempat berkata, aku tidak bisa mengembalikan. Ini keadaan akan cacat seumur hidup. Walaupun hanya satu, tapi jalannya tidak bisa tegap lagi. Dan dia pincang. Hari itu, hati anak muda ini hancur. Dia berkata, habislah masa depanku. Tidak mungkin ada orang mau kawin sama aku. Dan kemudian aku kerja apa dengan keadaan cacat seperti ini. Seringkali kita menghadapi kenyataan seperti itu. Dari apa yang kita doakan, kita berkata, Tuhan, berikan blessing. Berikan masa depan yang luar biasa. Berikan sesuatu supaya kami boleh menikmati kebahagiaan. Tiba-tiba jawabannya beda dengan apa yang kita harapkan. Kalau Anda baca kisah Rasul ini, tidak ada niat jahat dari Paulus dan timnya. Mereka hanya ingin memberitakan Injil di Asia. Tapi Tuhan berkata, dia tidak memberikan izin kepadanya. Saudara, bagaimanapun, para rasul ini orang-orang hebat. Dan sampai mereka mengerti, ternyata Tuhan mau dia masuk ke Eropa dalam sebuah panggilan Makedonia. Nah, cerita di Cina tadi berlanjut. Kira-kira mungkin hampir setahun setelah peristiwa itu. Dan setahun dalam perenungan dan dalam keadaan murung karena kondisinya. Tiba-tiba pemerintah Cina mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri. Mereka berkata, Jepang menyerang akan negara kita. Jepang menginvasi negara kita. Dan dia berkata, semua pria usia 17 tahun ke atas harus masuk wajib militer. Dan mereka harus daftar di kampung mereka masing-masing. Maka semua pemuda antri diwajibkan harus wajib militer. Termasuk pemuda ini. Dan dia jalan dengan terpincang-pincang kakinya. Dia berkata, aku harus daftar. Karena peraturannya berkata, 17 tahun ke atas harus ikut. Tapi yang umur tertentu tidak usah, karena terlalu tua. Pemuda ini mendaftar. Orang tuanya tidak, oleh karena umur, dia daftar. Begitu dia terpincang-pincang, baru mau menuju tempat pendaftaran. Seorang tentara menghampiri dia. Nak, kamu pulang saja. Dengan kondisimu tidak mungkin kamu berperang. Jaga rumahmu saja. Kamu pulang. Dia berkata, oke. Dia balik lagi. Dan hatinya berkata, lihat, jadi tentara pun gua ditolak. Dengan terpincang-pincang, dia pulang ke rumah. Papahnya tanya, kenapa nak? Anaknya nangis. Aku diusir pak sama tentara. Suruh jaga rumah katanya. Jaga negara nggak laku, jaga rumah. Hari itu mereka belajar untuk berkata, Tuhan, kami sudah berdoa, semua dalam kendalimu, pasti semuanya baik. Saudara, cerita ini berujung memang secara keseluruhan tidak terlalu baik. Cina kalah dalam perang itu. Dan dapat dikatakan semua pemuda dari kampung itu mati terbunuh dalam medan perang. Dan tiba-tiba hari itu, hanya ada satu pemuda yang belum kawin di desa itu. Dengan sekian puluh gadis yang juga belum kawin. Dan tiba-tiba puluhan calon mertua datang, approach, mendatangi pemuda itu. Wis ora apa-apa rodok bincang sithik ora apa-apa daripada anakku ora kawin katanya. Dan tiba-tiba dia jadi bintang film terkenal di desa itu. Dan semua orang berkata, maukah engkau menikah dengan aku? Saudara bisa mengerti itu? Dan di situ ayahnya tersenyum berkata, nak, dari wajahmu kurang menarik sebetulnya. Dari kakimu, tempurung lututmu hancur. Tapi tidak ada pilihan. Sehingga semua berbondong-bondong ingin kawin dengan kamu. Anaknya berkata, hanya boleh satu ya pak. Satu, ora usah kedit salomo salurmonan. Satu, banyak orang pengen nyalomo hari ini. Tapi karena ininya tidak sepinternya Salomo, nggak bisa saudara. Kalau hikmatmu ini sepinter Salomo, dan ternyata kata Alkitab tidak bakal ada, maka boleh. Maka izin ini juga tidak berlaku buat saudara. Lah kalau otaknya Salomo mending otaknya Salomo, orang berat. Saudara sekalian, seringkali Tuhan bisa berkata tidak. Tapi ketika dia berkata tidak, tujuannya
supaya kamu tidak sendirian, supaya kamu tidak menderita. Aku berkata tidak, kamu tidak tahu nak ke depan itu apa. Seringkali kita berkata, kalau gitu jelaskan dong. Tuhan itu apamu? Kok harus nuruti kemauan kita? Dengan dia mencegah kita dari menderita saja, sudah yang harusnya kita bersyukur. Karena Tuhan itu luar biasa. Lalu orang berkata, Tuhan kalau enggak tak kerjakan, mereka binasa. Tuhan berkata, aku lebih ngerti dari kamu. Saudara tahu, itu pasal 16 ya. Di Kisah Rasul pasal 19, hanya 3 pasal kemudian, Alkitab berkata, Paulus akhirnya masuk ke Efesus. Dan di situ adalah bagian dari daerah Asia. Dan dia memberitakan Injil, dia mengajar selama 2 tahun. Dan Alkitab berkata, seluruh Asia, artinya provinsi Asia dari kerajaan Roma, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, artinya dia mau berkata, semua orang mendengar akan kabar baik akan Injil dalam 2 tahun. Dan Tuhan akan berkata, kalau engkau nurut kepadaku, maka aku sediakan sesuatu yang ajaib. Dan ini yang Tuhan sediakan. Mari kita lihat bagian terakhir, ayat terakhir. Sesuatu yang ajaib sekali. Lihat 1 Korintus pasal 16, ayat 8 dan 9. Ini ketika akhirnya dia masuk Efesus, saudara. Apa yang dia katakan? 1 Korintus 16, ayat 8 dan 9. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Pak, yang terakhir gak enak, itu sepaket. Penyindir, penentang, itu sepaket, saudara. Kalau Anda baca dalam terjemahan lain dikatakan, but I will tarry in Ephesus until Pentecost, for a great and effective door has opened to me. Oleh karena ada pintu yang besar dan efektif telah dibukakan bagiku. Siapa yang buka, saudara? Tuhan. Tuhan. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Dalam Kisah Rasul pasal 19, ayat yang ke-10, ini hasilnya. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Itu di Efesus. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudara sekalian, izinkan Tuhan jadi Tuhan dalam hidupmu. Izinkan dia mengatur akan mana yang dulu, mana yang belakangan. Izinkan dia mengatur akan arah kehidupan kita. Izinkan dia bersuara dan kita dengar suaranya. Izinkan dia berkata tidak kalau dia harus berkata tidak. Izinkan dia berkata ya dan responi dengan ketaatan kita. Sebab walaupun di Kisah Rasul 16, 2 kali dia berkata tidak ketika Paulus ingin ke Asia. Anda lihat dalam 3 pasal berikutnya, Tuhan izinkan dia masuk ke Efesus. Dan dia berkata kepada saudara-saudaranya di Korintus, aku akan tetap tinggal di sini sampai hari Pentakosta. Sebab di sini Tuhan telah buka bagiku sebuah pintu yang besar dan efektif. Pintu yang besar dan powerful. Dan dalam 2 tahun, dia selesaikan misinya. Seluruh Asia mendengar akan Injil. Coba Anda renungkan. Seandainya sebelumnya dia masuk dengan maunya sendiri, dia akan menderita tanpa penyertaan Tuhan. Dan dia tidak akan berdaya. Tapi setiap kali orang mau berkata, Tuhan, aku mau ikuti apapun yang kau mau. Aku akan ikut kemanapun Tuhan pergi. Aku akan nurut apapun yang kau katakan. Itu kehebatan. Roh Tuhan akan dinyatakan.
Saya berdoa, saudara sekalian. Hari ini, kalau ada menghadapi jawaban tidak dari Tuhan, mari berkata terima kasih Tuhan. Karena Engkau menyelamatkan aku dari banyak hal yang tidak perlu. Dan mari berkata terima kasih Tuhan. Karena aku tahu, apa yang aku rindukan, bukan ditolak, ditunda. Supaya hasilnya luar biasa dan efektif buat kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang tetap mau percaya bahwa hatinya ingin memberkati kita, hatinya ingin membuat kita menikmati kebahagiaan, hatinya ingin supaya semua kita tahu bahwa anugerahnya besar. Jangan pernah curiga dengan Tuhan. Belajar percaya. Trust His heart. Kalau engkau tidak bisa mengerti, when you don't understand, belajar untuk berkata, aku percaya hatimu. Trust His heart. Tutup Alkitabmu. Mari berdiri sama-sama dalam hadirat Tuhan. Lagu ini berkata, Tuhan itu terlalu bijaksana sehingga tidak mungkin buat kesalahan. Dan Dia itu terlalu baik. Terlalu baik. Sehingga tidak mungkin buat yang jahat. Dia berkata, kalau kamu nggak bisa lihat rencananya, kalau kamu nggak bisa ngerti, kau bahkan nggak bisa lihat jejak dari perbuatan tangannya, Dia hanya mau berkata, percayai hatimu. Anda tahu, lagu ini diciptakan oleh seorang anak Tuhan yang hidupnya menderita. Kalau saya tidak salah, istrinya meninggal, anaknya sakit keras dan hampir mati. Dari keadaan seperti itulah lahir akan lagu seperti ini. Siapa yang menyangka itu dinyanyikan di seluruh dunia dan memberkati banyak orang. Saya dikenalkan lagu ini oleh almarhumah Ibu An, istri daripada almarhum Bapak Samuel Elkan. Pada waktu itu sakit di jantungnya sudah sangat parah. Dia hanya bisa rebahan. Dan setiap kali dia merasa lemah, di BB-nya itu, di handphonenya dia putar lagu ini, saudara. Dan saya datang pada waktu itu, saya bermaksud mendoakan, menghibur, menguatkan. Ketika saya datang dengan susah payah karena nafas yang berat, dia malah memberikan kekuatan, dia hibur saya, dia kuatin saya, dia sharing dengan saya. Dan dia tunjukkan akan lagu ini. Saya minta dengan anak-anak, ayo dipelajari, nyanyikan. Orang-orang yang di titik-titik puncak dari semua penderitaannya sekalipun, dia bisa berkata, at least trust His heart. Sekalipun kita nggak bisa lihat rencananya, banyak kita nggak bisa, kita nggak tahu hari ini. Tapi mari belajar. Dia tidak pernah merencanakan yang salah. Yang percaya katakan amin. Angkat tangan lagi, nyanyikan lagi lagu ini. Terima kasih Tuhan. Bertahun-tahun yang lalu, ada seorang anak kecil, anak dari seorang pendeta di Amerika. Tiba-tiba dokter mendapati bahwa dia menderita sebuah penyakit yang aneh dan parah, dan harus segera dioperasi. Dan dokter mengatakan, kami tidak menjamin akan hasil operasinya. Tapi secara medis ini merupakan satu-satunya cara. Saudara, dia punya 2 orang anak, 1 laki dan adiknya perempuan. Itu yang diketahui oleh anak ini ketika dia masih kecil, umur 3-4 tahun. Dan pada waktu itu dia dibawa masuk ke kamar operasi. Anak ini hanya nangis kepada ayahnya, Daddy, dia berkata, jangan biarkan mereka bawa aku, Daddy. Tapi ayahnya tidak bisa nemani di kamar operasi. Dia harus dilepas sendiri. Dan ayahnya itu menunggu di ruang tunggu, di kamar tidurnya dia. Dan si ayah seorang pendeta ini, dia dengan jujur berkata, aku menyalahkan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku ini seorang pendeta. Dengan semua yang aku lakukan, Engkau biarkan ini terjadi. Dan dia berkata, Tuhan, kembalikan anakku kepadamu. Saudara, kira-kira hampir 2 jam kemudian, susternya memanggil dia. Susternya berkata, sudah selesai operasinya. Kami yakin anakmu akan pulih. Ada keajaiban, anakmu akan pulih. Begitu dia selesai keluar dari rumah sakit, anak kecil ini berkata, aku tadi hampir mati loh.
Si ayah itu hanya senyum. Ini mungkin halusinasinya ketika dibius dan sebagainya. Tapi ketika berkali-kali dia berkata, aku hampir mati. Satu kali si ayah ini harus dengerin apa yang dia ceritakan. Dan dia kaget. Saudara tahu, kita punya Tuhan yang baik. Pada waktu itu anak ini berkata, rohku sudah pergi. Dan yang pertama kali aku ketemu adalah Tuhan Yesus. Dan dia cerita tentang Tuhan. Dan dia bilang, itu pribadi yang gracious sekali. Penuh anugerah. Tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman, tidak ada kemarahan. Matanya semuanya penuh anugerah katanya. Lalu kemudian ayahnya masih gak percaya. Mungkin dengar dari sekolah minggu. Dan ini yang tiba-tiba membuat kaget orang tuanya. Dia berkata gini, Dedi, kamu punya opa kan? Yang kamu panggil Pap? Dia kaget. Sebab dia tidak pernah cerita ke anak ini. Seperti apa wajahnya? Diceritakan wajahnya, dia kaget. Dan dia berkata, itu betul. Itu grandpa saya. Kamu ketemu dia? Iya. Aku ketemu dia, dia senyum, dia berkata, kamu anaknya ini kan? Iya. Dia itu cucuku. Lalu dia bilang, and Pap, grandpanya itu berkata, dulu kamu sering kan diajak motong rumput di halaman, kamu sering diajak ini, diajak itu. Ayahnya nangis, saudara. Sebab dia mengerti bahwa itu betul adalah kakeknya. Terus ngomong sama ayahmu ya, kami bahagia di sini. Kami senang sekali di sini. Tiba-tiba dia cerita ke maminya. Dia berkata, Ibu, aku kan sebetulnya punya 2 sisters. Ibunya kaget. Maksudmu? Aku bukan hanya punya 1 kan? Adik, aku punya kakak juga. Perempuan. I have 2 sisters. Maksudmu apa? Aku di surga dipeluk sama anak juga. Perempuan. Lebih gede dari aku. Dan dia berkata, aku ini kakakmu. Tapi aku gak sempat dilahirkan. Aku meninggal waktu dalam kandungan ibu. Tapi aku ini kakakmu. Ibunya nangis. Dia berkata, aku gak pernah cerita ke kamu emang. Tapi dia berkata, anak pertama aku adalah dia. Tapi aku di keguguran dalam kandungan. Dan pada waktu keluar, dokternya berkata, harusnya ini anak perempuan. Dia tidak pernah cerita ke anak ini. Dia berkata, ibunya berkata, betul, kamu punya 2 sisters. Saudara, kalau Tuhan itu menjamin sampai di sana, Anda yakin dia tetap baik dengan kita sampai di sini? Amen. Kalau ujungnya dia sediakan yang luar biasa di sana. Selama Anda dan saya hidup di dunia, trust His heart. Kita sering kali gak pernah ngerti rencananya. Tapi mari percaya hatinya tetap ingin membuat semua anaknya menikmati yang terbaik. Yang percaya katakan haleluya. Mari angkat tangan saya lagi. Satu yang saya lupa. Pada waktu itu kemudian Yesus berkata kepada anak ini, nak, kamu harus pulang. Dia berkata, Tuhan, aku gak mau pulang. Aku mau di sini. Tuhan berkata, ada yang membuat aku mengharuskan kamu pulang. Siapa? Doa ayahmu. Dia minta kepadaku, kembalikan Tuhan anakku. 1 sudah bersamaku. Aku tidak mungkin ambil lagi. Aku dengar doa ayahmu. Pulang. Anda tahu, Yesus dengar doa, saudara. Yesus dengar doa, saudara. Yesus dengar doa, saudara. Anda boleh melupakan yang lain. Saya hanya mau tekankan satu hari ini. Dia mendengar doa saudara. Karena itu belajar dengar suaranya. Mari angkat tangan. Naikkan doamu. Dari hati. Ngomong sesuatu ke Tuhan. Apapun hari ini. Yang kau ingin sampaikan, kau mau minta kepadanya. Yesus berkata, aku dengar doa ayahmu. Dan dia mau dengar doa saudara. Dan doa saya. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dengar doa kami ya Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Dengar doa kami. I trust you.
kasih Tuhan.